Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung mempelajari tentang kenalan dengan TikTok. Hasil dari TikTok itu datang dari mana saja dan cara mencapainya. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan melimpah rezekinya ya. Amin. Sebelum mulai materi, karena ini masih bulan Syawal, saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga keimanan dan hidup kita jauh lebih berkualitas di kemudian hari. Amin. Dan kita berdoa semoga Anda diberi kemudahan memahami materi-materi yang dipelajari di sini, diberi kemudahan untuk mempraktekannya. Amin. Yuk sekarang kita mulai materinya. Gak sangka juga ya, apalagi aplikasi yang dulunya banyak dianggap sepele, bahkan unfaedah malah jadi game changer atau mengubah tren sosial media di dunia. Dulu kita pikir TikTok hanya untuk joget-joget saja. Kita pikir TikTok hanya untuk hanya membawa kemaksiatan saja. Kita pikir TikTok hanya buat anak-anak muda saja yang alay-alay. Kita pikir TikTok hanya untuk yang berani tampil saja. Tapi faktanya sekarang sungguh berbeda 180 derajat di luar perkiraan yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan mengupas tentang fakta-fakta apa saja sih seputar tentang TikTok ini. Faktanya sekarang yaitu TikTok menghasilkan pendapatan yang gak sedikit bagi penggunanya. TikTok membawa banyak manfaat bagi pengguna dan penontonnya. TikTok digunakan tentang usia tidak hanya anak muda saja, bahkan pengguna tertingginya usia 25 sampai 44 tahun. TikTok gak harus menampilkan wajah, bisa tetap menghasilkan. Oh iya, saya gak perlu menampilkan data-data pertumbuhan TikTok ya. Sudah pernah saya bahas pada video atau podcast saya yang sebelumnya. Pokoknya TikTok ini sangat luar biasa lah. Tumbuhnya bukan cepat, tapi sangat cepat. Bahkan membuat khawatir para kompetitornya yang sudah ada jauh sebelumnya seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Bahkan termasuk marketplace seperti Shopee dan Tokopedia yang khawatir akan keberadaan TikTok Shop ini. Makanya para kompetitor gak segan-segan meniru TikTok memunculkan video pendek seperti Reels Facebook dan IG, Instagram, dan juga seperti YouTube Short agar penggunanya gak pindah ke TikTok. Atau marketplace yang mengejarkan program live shopping dan affiliate-nya. Jadi TikTok yang awalnya anak bawang malah sekarang jadi trendsetter yang ditiru. Itu ya sekilas gambaran TikTok sekarang ya. Dengan pertumbuhan yang luar biasa, sudah pasti juga berimbas pada penggunaannya. Banyak penggunanya yang mendapatkan hasil dari TikTok dari yang hanya sekedar penghasilan tambahan sampai ada yang menghasilkan ratusan juta, bahkan bisa beli mobil mewah dan rumah. Wow. Nah, buat Anda yang baru mungkin bingung, sebenarnya hasil atau uang dari TikTok itu dapatnya dari mana saja sih? Apakah dari gaji AdSense seperti YouTube atau seperti apa? Sebagai kreator atau influencer, kalau yang ini fokus utamanya adalah personal branding agar dikenal luas dan dipercaya, mereka yang mengambil jalur ini cenderung memiliki jumlah follower yang tinggi nantinya. Hasil yang bisa didapatkan sebagai kreator atau influencer adalah gift hadiah dari viewer, pemberian hadiah yang diberikan melalui kolom komentar dan juga saat live. Ada banyak macam-macamnya, hadiah ada nilainya, dan hadiah ini bisa dibeli menggunakan koin TikTok dan koin dibeli menggunakan uang tentunya. Endorsement produk. Jika Anda memiliki follower yang terbilang banyak dan juga interaksi yang terbilang tinggi, maka nggak jarang akan ada mereka yang akan mengajak Anda kerjasama untuk mereview atau mempromosikan produknya. Dan Anda akan dibayar atas jasa tersebut sesuai dengan kesepakatan. Paid promote mirip dengan endorsement. Jika endorsement adalah promo produk, maka paid promote adalah promosi
akun TikTok orang lain yang tujuannya tentu saja kenaikan follower akun mereka. Ya, sebagai kreator ya, jualan produk sebagai affiliate, sebagai kreator juga bisa menjual produk orang lain dan mendapatkan komisinya. Jualan video premium ya, berseri. Nah, ini yang banyak orang belum tahu. Mereka yang sudah memiliki follower 100.000 bisa menjual video durasi panjang yang dengan manfaat tertentu kepada para viewernya. Menjadi brand ambassador produk tertentu. Ya, ini kalau sudah sangat tinggi followernya, minimal jutaan dan branding Anda sudah sangat melekat di follower. Inilah beberapa saluran pendapatan jika Anda memutuskan menjadi kreator di TikTok. Sebagai seller di TikTok Shop, yang ini fokusnya jualan produk, baik lewat konten video atau live shopping. Pemilik produk atau seller store biasanya memiliki stok produk ya, dan dijual melalui TikTok Shop. Seller store ini hasilnya didapatkan dari profit penjualan produk, di mana didapat dari omset yang masuk, dikurangi komisi afiliasi tentunya jika terjual dari afiliasi Anda, dan juga biaya admin potongannya. Affiliate menjual produk seller store dan tidak memiliki stok produk. Nah, afiliasi ini menjadi alternatif bagi Anda ya. Affiliate mendapatkan komisi atas penjualan produk yang dimiliki seller, biasanya 5-20% dari omset penjualan, tergantung kebijakan seller. Setelah melihat penjelasan di atas, seharusnya Anda sudah ada pandangan ya. Anda akan mendapatkan income dari mana aja, income yang Anda dapatkan dari mana saja ketika Anda menggunakan aplikasi TikTok. Nah, kira-kira jalur mana nih yang Anda pilih? Karena akan berkaitan dengan apa yang akan Anda kerjakan dan juga cara mainnya yang berbeda tentunya. Keduanya sama-sama bisa memberikan hasil yang besar, tinggal mana yang cocok, yang mampu Anda untuk menjalankannya. Coba kira-kira Anda renungkan, tanyakan pada diri sendiri sesaat mana yang cocok bagi Anda. Apapun pilihannya, Anda bisa berhasil kok. Saya juga sedang belajar dan berusaha untuk membesar aplikasi dan follower di TikTok saya juga. Kalau Instagram saya sudah lama main. Oke, tentu saja mereka yang berhasil melakukan beberapa hal yang bisa dijadikan syarat untuk sukses. Jika berhasil memenuhi syarat tersebut, insya Allah Anda bisa berhasil juga di TikTok ini. Caranya gimana? Setting akun dengan benar. Jika Anda pilih sebagai kreator, maka Anda bisa menamai akun Anda seperti nama Anda sendiri ya. Namun jika Anda memilih menjadi seller, maka gunakan nama yang akan mudah dicari dan berhubungan dengan bisnis atau produk yang Anda jual, seperti baju hamil murah, pusat cemilan sehat, dan sebagainya yang bercerminkan nama produk Anda. Yang kedua adalah Anda harus rutin bikin konten. Sebenarnya mudah untuk mendapatkan lompatan penghasilan di TikTok jika rutin bikin konten tanpa bolong ya, tanpa absen, kalau bisa setiap hari. Misal sehari sekali, maka jangan sampai ada hari yang bolong. Itu akan membantu sekali meningkatkan performa akun nantinya. Konten yang berkualitas. Nah, ini sudah suatu hal yang tidak asing lagi bahwa konten is king. Nggak hanya sekedar konten, tapi kontennya bagus ya. Tidak asal-asalan. Untuk pemula nggak apa-apa kalau masih belum bagus. Belajar terus untuk memperbaiki isi kontennya. Kejar rutin saja dulu. Hindari masalah pelanggaran di TikTok. Anda harus pahami dan baca peraturan-peraturan yang tidak boleh dan boleh dilakukan konten-konten yang sangat merusak atau melanggar. Ada beberapa hal yang jika Anda lakukan akan melanggar aturan di TikTok. Anda bisa mempelajari aturan TikToknya ini langsung di websitenya TikTok sendiri, yaitu tiktok.com/community-guidelines-id-id. Nanti saya tulis ya di sini. Dan yang terakhir adalah
Anda harus selalu ingin maju dengan terus belajar. Bisa belajar dari video-video yang ada di TikTok, YouTube, buku, ataupun kelas-kelas berbayar. Sepertinya 5 hal ini cukup ya. Jangan banyak-banyak dulu, nanti kita sambung. Anggap saja ini sebagai pemanasan biar Anda tidak ngebul untuk materi yang selanjutnya. Hari ini materinya saya cukupkan dulu, nggak perlu panjang, asal bisa Anda pahami dulu. Saran saya baca 2 kali atau dengarkan video ini secara mendalam agar pemahaman Anda lebih mantap. Jika sudah dibaca atau Anda sudah mendengarkan video yang saya ulas secara seksama, Anda boleh jawab pertanyaan saya nanti. Mungkin sebagai tugas Anda, sebagai PR, jalur mana yang akan Anda pilih untuk bermain TikTok, kreator atau seller. Yang kedua, PR untuk malam ini, apa target Anda dalam 1 tahun ke depan melalui TikTok. Spesifikasinya misalkan income-nya 4 digit, jumlah followernya 4 digit, dan mau ngapain aja dari hasil tersebut. Gitu dulu ya, Anda boleh jawab dan setor jawabannya nanti bisa di kolom komentar atau di link WhatsApp saya. Saya pamit dulu, insya Allah besok kita akan ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.